Dari mukanya si Somad itu aja orangnya nggak bersih, hatinya nggak bersih, berpakaian begitu, muka begitu. Itu udah makin lucu mukanya kalau dia nggak ada topi itu. Udah seperti orang yang baru keluar dari penjara nggak keurus. Ustadz Abdul Somad yang sebenarnya daripada Indonesia, yang sangat terkenal sekali dengan pengetahuan Islam ya guys. Dan saya rasa ini saya rasa happy ya. Perempuan dajal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Di channel ini kita kembali membahas dan mereaksi orang-orang oten. Oten, orang Sulu emang nekat. Sekarang kita akan membahas oten yang bernama Juli Caniago. Namanya Juli Caniago ya sahabat, bawa-bawa suku Minang lagi. Tapi perangainya jauh sekali dari perangai orang Minang. Ini orang betul-betul sudah kualat sepertinya ya sahabat. Sehingga hatinya itu betul-betul tertutup. Dirinya itu menjelekkan orang lain, lupa bahwa dialah yang jelek. Ini yang dia lakukan kepada Ustadz Abdul Somad, dan ini sudah viral beberapa waktu yang lalu. Dia suka sekali menghina fisik orang, termasuk Ustadz Abdul Somad. Nah, tanpa berbasa-basi, kita langsung saja tengok wajah orang yang menghina Ustadz Abdul Somad berikut ini, sahabat. Nah, ini videonya, coba kita putar apa yang dikatakan oleh si Ongok yang satu ini. Dari mukanya si Somad itu aja orangnya nggak bersih, hatinya nggak bersih, uangnya udah banyak tapi lihat berpakaian begitu, muka begitu. Coba dia buka topi itu, buka topinya itu udah makin lucu mukanya kalau dia nggak ada topi itu. Udah seperti orang yang baru keluar dari penjara nggak keurus. Ya, itu dia penghinaan dia yang sudah viral ya sahabat. Dia berani menghina seperti itu ya karena memang si Ongo ini tidak sedang berada di Indonesia. Dia sedang berada di alam sana. Alam sana sahabat. Ini kayaknya alam kubur ini. Bentar lagi ya, wajahnya itu udah kayak camat, calon mati. Dia menghina orang tapi dia lupa fisiknya itu seperti apa. Cobalah lihat fisiknya itu sahabat. Saya mohon maaf ya, saya tidak mau bilang fisiknya seperti apa, tapi dia sendiri yang mengizinkan kita untuk menyebutnya ini. Kalian bisa ngomongin saya seperti monyet, seperti perempuan dajal segala macem. Jadi nggak salah ya kalau oten itu saya bilang nyet, itu nggak salah. Mereka sendiri yang bilang dirinya seperti itu. Sama seperti si Suniti nyet. Suniti nyet itu juga seperti itu. Saya kata-katai dia sendiri mengakui dia itu penyakitan, kurusan, nggak keurus dan segala macam. Kan sama tuh, agamanya sama, perangainya sama, wajahnya juga sama. Ini orang nggak tahu diri namanya sahabat. Dan dia mengizinkan kita ya untuk menyebutnya itu onyet gitu kan. Dan fakta memang ini kan pakai tutup nih, katanya Ustadz Abdul Somad coba tutup kepalanya itu dibuka. Kita coba lihat si onyet satu ini kalau buka tutup kepala sahabat. Nah, ini ya. Wajahnya ketika penutup kepalanya dibuka. Coba kita putar videonya, sahabat. Jangan terpukau karena melihat fotonya aja kan cantik atau ganteng. Belum tentu aslinya saya ada pengalaman kan. Nanti ketemu sama dia kadang bentuknya kayak komodo kan. Kayak ikan tongkol, kadang kayak hantu belau. Tapi dia tetap juga ketawa kan. Cocok ya ketika dia bilang sebut saja dirinya itu onyet gitu, dajjal. Memang pas. Itulah yang pantas untuk orang penghujat seperti ini. Sebetulnya tidak hanya ustadz kita yang dihujat ya sahabat. Agama Islam juga dihujat, Rasulullah juga dihujat. Tapi nggak perlu diputar karena bikin emosi saja. Nah, ini namanya oten. Orang tulul emang nekat. Karena ketululannya makanya dia nekat menghujat orang, agama orang, Tuhan orang, Nabi dan Rasul orang. Nah, sekarang ada seseorang wanita Kristen, sahabat ya. Ada seorang wanita Kristen. Dia malah memperlakukan sebaliknya. Kalau oten itu suka menghujat, menghina, kalau Kristen yang satu ini membela Ustadz Abdul Somad. Bahkan dia juga sangat mengagumi sosok Ustadz Abdul Somad ini. Dan saya rasa Anda semua sudah tahu siapa yang saya maksud. Karena dulu juga sudah pernah kita viralkan, dia berasal dari Malaysia. Nah, coba kita lihat ini videonya.
Dan di video kali ini kita akan melihat video ini karena dia sangat trending dan ada di beranda YouTube begitu kan. Dan saya juga tertarik dengan tajuknya begitu. Jadi ya, kembali oleh menonton bersama dengan saya. Kalian sudah nampak di thumbnail dan juga saya punya ruang tajuk. Wow. Ini satu penghormatan yang besar sekali. Ya, disambut oleh Perdana Menteri Malaysia, Ustadz Abdul Somad, yang sebenarnya daripada Indonesia, yang sangat terkenal sekali dengan pengetahuan Islam ya guys. Dan saya rasa ini saya rasa happy ya, saya rasa bangga dan gembira melihat ya pertemuan ini guys bersama dengan Perdana Menteri Malaysia. Nah ini kalau umat Kristen yang di hatinya itu masih ada kebaikan. Sudahlah wajahnya cantik, hatinya juga cantik. Meskipun berbeda agama, tapi dia masih bisa menghargai orang lain dan mengakui bahwa sosok Ustadz Abdul Somad itu adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang luas. Itu benar adanya karena tidak hanya diakui oleh umat Islam saja, tapi juga diakui oleh umat non-Islam. Salah satunya ya nona ini ya, namanya Lisa React, nama channelnya sahabat. Wajah cantik, mempesona, hatinya jauh lebih cantik lagi. Ya meskipun dia masih Kristen juga, karena dulu dia pernah curhat, dia sebetulnya tertarik sekali dengan Islam ini ya, tapi karena memang dari sejak lahirnya itu Kristen, susah untuk pindah, terutama untuk berbicara kepada orang tuanya. Ya kita nggak tahu kan, hidayah itu kapan datangnya. Tahun lalu, hari ini dia masih mencintai Islam dan ustadz-ustadz yang ada di Islam ini, salah satunya Ustadz Abdul Somad. Terbukti dia terus saja mereaksi Islam dan mereaksi ustadz-ustadz ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad ini. Artinya hidayah itu sudah mau menghampiri. Dari wajahnya juga kita tahu terpancar kebaikan. Apalagi ketika dia dulu pernah mengeluarkan air mata ketika mendengarkan Ustadz Abdul Somad ini ceramah, sahabat. Allah kasih kita kudrat, Allah kasih kita iradat, Allah kasih kita sama, Allah kasih kita basar, Allah kasih kita kalam, supaya kita berusaha. Makanya doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezeki. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena keluar masjid idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi, cari rezeki, wabtahu min fadlillah, cari karunia Allah. Ciri orang yang dapat hidayah yang pertama, memakmurkan masjid. Yang kedua, beriman kepada Allah. Saya sudah mendengar di sini ada dua ya ciri untuk mendapatkan hidayah, yaitu memakmurkan masjid, kedua beriman kepada Allah. Ya, itu komentarnya ya sahabat, dulu sudah viral juga, ini pernah kita reaksi juga dulunya, bahwa betul wanita yang bernama Lisa, wajahnya cantik, hatinya juga lembut ini memang mengagumi sosok seorang Ustadz Abdul Somad, sahabat. Kelihatan dari pancaran wajahnya itu, dia betul-betul mencintai gitu. Beda sekali dengan si Oten Ongok Raya yang satu tadi. Sudahlah wajahnya seperti hatinya jauh lebih buruk lagi daripada itu, sahabat. Ya, lagi-lagi saya hanya bisa menyampaikan dan mengatakan kepada Anda semua, kita doakan saja Mbak Lisa ini mendapat hidayah. Kalau si Oten Juli Caniago tadi, kita doakan juga, kita doakan semakin jahiliyah. Kelihatan kan dari pancaran wajahnya itu, hanya ada penghujatan, sahabat. Nah, untuk Mbak Lisa ini kita doakan mudah-mudahan mendapat hidayah. Karena memang hidayah itu milik Allah, sahabat. Seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang menyampaikan itu. Misalnya surah Al-Fatir ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya oleh setan, lalu menganggap baik perbuatannya itu sama dengan yang mendapat petunjuk?
Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki berdasarkan pilihannya dan memberi petunjuk atau hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk itu. Maka jangan engkau Nabi Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap sikap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat ini sekaligus menyinggung si Ongo, Oten, Juli Caniago tadi ya. Dia dibiarkan oleh Allah dengan kesesatannya karena memang dia sendiri yang minta. Itu maksud ayat ini. Dan sebaliknya, Mbak Lisa bisa saja mendapat hidayah karena memang sudah ada terlihat dari perbuatannya. Selain surah Al-Fatir ini ada lagi surah Al-Baqarah ayat 272. Hidayah itu milik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Bukanlah kewajibanmu Nabi Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk itu. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, manfaatnya untuk dirimu sendiri. Kamu orang-orang mukmin tidak berinfak kecuali karena mencari ridha Allah. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizolimi. Oke sahabat semuanya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.